menulis itu tidak bisa dikatakan sebagai bakat ya. Menulis itu adalah kemampuan yang harus diasah dan menjadi skill. Maka ketika kita ingin menjadi seorang penulis besar, penulis berpengaruh yang dikenal oleh peradaban dan menyumbang kemajuan peradaban, maka jangan takut untuk menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, kembali lagi bersama saya Anilahi Januar Adi Pranata dalam Fahmili Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait sebuah topik yang sangat menarik, topik yang selalu dekat dengan mahasiswa. Topik ini selalu menyertai kesibukan mahasiswa. Materi apa itu? Yakni adalah terkait tentang kepenulisan. Maka ketika kita berbicara tentang kepenulisan, maka di sini kita ditemani oleh teman kita, teman yang sangat luar biasa, yang mana beliau sudah menerbitkan karya-karya yang bisa kita bilang tidak cuma satu, tetapi 1, 2, 3, dan banyak karyanya yang sudah terbit di berbagai penerbit. Oleh karena itu, langsung saja kita sambung narasumber kita yang luar biasa, yakni Jasmiko. Bagaimana Kak Jasmiko? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana perjalanan ke sini? Lancar? Lumayan lancar ya Kak, karena lancar. Tadi agak siangan berangkatnya, jadi nggak terlalu macet. Oke. Nah, Kak Jasmiko, ini dari prodi apa ya, kalau boleh tahu? Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2022. Dari Prodi Sastra Arab angkatan 2022, berarti udah semester 6 sekarang? Ya betul, sebentar lagi mau KKN nih. KKN. Dapat di mana ngomong-ngomong KKN? Kalau saya kebetulan KKN di UKM gitu, jadi UKM. Tahun ini ada KKN in UKM gitu. Baik. Oke Kak Jasmiko, kan kita akan berbincang terkait kepenulisan nih. Nah, Kak Jasmiko yang saya baca-baca tuh udah melahirkan beberapa macam banyak karya gitu. Nah, boleh gak sih dikasih tahu kepada kita apa saja sih karya-karya yang udah terbit dari Kak Jasmiko? Oke, mungkin saya sedikit itu ya, mendeskripsikan beberapa karya saya. Sejauh ini saya baru menulis 5 buku. Iya, yang pertama itu novel, yang kedua novel juga, yang ketiga kayak kumpulan cerpen. Jadi di dalam buku itu ada sekitar 30-an cerpen gitu. Terus yang keempat itu semacam kumpulan esai, artikel populer gitu. Terus yang terakhir novel lagi. Oh, berarti dari 4 itu kita bisa bilang fiksi dan satunya non fiksi ya? Iya, betul. Itu dalam kurun waktu berapa tahun sih melahirkan 5 judul ini? Wah, lumayan lama ya menurut saya. Saya pertama itu karya yang saya terbitkan di tahun 2000, sekitar 2019. 2019 dan yang terakhir itu 2024 kemarin. Berarti kalau 2019 sebelum kuliah? Betul. Kayaknya kalau nggak salah sekitar masih kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu, Kak. Berarti kelas 3 SMA udah terbit novel. Yang novel atau yang? Iya, yang novel. Yang di masa sebelum kuliah sepertinya 2 novel, Kak. Oh, 2 novel? Iya. Di waktu yang bersamaan? 2019 itu? Enggak bersamaan juga, tapi ada jeda beberapa tahun gitu. 2019 kan itu sekitar kelas 2 SMA ya. Terus tahun 2020 terbitkan lagi gitu. Baik. Di 2019 tuh novel pertama yang terbit itu novel yang mana? Judul? Kalau yang tahun 2019 itu judulnya Selembar Kertas untuk Ibuku. Selembar Kertas untuk Ibuku. Iya, betul. Mana ini judulnya? Nah, kalau boleh kita eksplor lebih dalam,
tentang apa sih selembar kertas untuk ibu? Bercerita tentang apa? Ke isinya itu kan novel ya. Hmm. Nah, novel itu saya angkat bukan ya True story. Bukan. bukan sepenuhnya kisah nyata, tapi maksudnya bukan pengalaman saya pribadi gitu, Kak. Dari pengalaman teman-teman, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya yang di dalamnya ya juga ada pengalaman sedikit-sedikit dari saya pribadi. Itu menceritakan perjuangan seorang pemuda desa. Itu latar tempatnya itu di sebuah desa gitu. Yes. Di tempat kelahiran saya. Kalau latarnya itu saya buat iya, ada versi aslinya gitu. Di desa saya di Jawa Timur sana itu. Kalau boleh tahu di mana desanya? Jawa Timur mana sih? Nganjuk. Oh, berarti abang asli Nganjuk. Iya, betul. Nganjuk. Luar biasa. Oke, dilanjut. Dipotong sama saya ini ceritanya. Nah, kan itu menceritakan pemuda desa itu. Nama tokohnya siapa? Nanti yang penasaran bisa baca aja. Betul, bisa pesan juga. Nah, itu digital atau cetak sih? Ada digitalnya, ada cetaknya. Oh, udah ada di Playbook. Digitalnya bisa diakses di mana? Kalau yang digitalnya itu saya lupa ya, di penerbitnya itu ada kayak situsnya, mereka jual e-book gitu juga. Oke, kalau mau mesen langsung aja Kak Jasmiko aja ya. Betul. Oke. Nah, dilanjut. Saya potong-potong mulu dari tadi. Nah, itu kan menceritakan pemuda desa gitu. Dia dari ekonomi yang rendah, ya ekonominya agak ke bawah gitu, menengah ke bawah. Dia ingin sekali membahagiakan ibunya dengan pendidikannya yang cuman sampai lulusan SD, karena mau lanjut SMP nggak mampu ya. Kebanyakan di desa saya itu orang-orangnya kebanyakan begitu, cuman sampai lulusan SD. Jadi saya bersyukur banget bisa masuk di UIN ini dan sekarang bisa berbagi pengalaman di sini. Itu terus pemuda tersebut mencari kerja gitu, karena kan untuk sekolah udah nggak mungkin ya. Nah, cita-citanya ingin mengangkat derajat keluarganya dengan penghasilannya nanti. Nah, di akhir cerita itu kenapa saya beri judul Selembar Kertas untuk Ibuku, itu kan selembar kertas yang saya maksud itu kayak semacam sertifikat tanah gitu. Nah, tanah menurut orang desa itu adalah aset yang sangat berharga ya. Nah, pada akhirnya pemuda tersebut bisa memberikan sebidang tanah kepada orang tuanya, ibunya gitu. Nah, kalau melihat dari Mas Jasmiko ini, apa sih yang membuat Jasmiko mulai terjun ke dunia kepenulisan? Maksudnya, apa sih awal-awal yang menginspirasi? Oh, saya harus menulis nih. Saya harus, ya setidaknya kan kalau di penulisan kan banyak cabangnya. Kenapa Jasmiko lebih condong ke arah menulis novel, fiksi, karya-karya fiksi? Apa sih yang mendasari atau yang menginspirasi kalau ada? Ya, saya mulai nulis itu kan sejak masih SMP. SMP itu saya udah suka nulis kayak nulis cerpen, terus ya puisi gitu, tapi saya baru serius itu pas di SMA-nya. Nah, di SMA itu kan ada itu, di pondok pesantren itu ada yang namanya Sanggar Tresna Kriya. Nah, saya mulai di situ kan, kita di situ dipaksa untuk mengambil pilihan-pilihan. Nah, di situ ada jurusan musik, ada jurusan tata boga yang masak-masak gitu, dan saya mengambil jurusan kepenulisan, yang dimana itu setiap hari kita harus wajib melakukan kegiatan di situ. Kegiatannya dari sekitar jam setengah dua sore sampai setengah 4 sore. Di situ kan kita diwajibkan untuk masuk. Jadi bisa dikatakan bahwa kebiasaan saya menulis ini, kenapa saya bisa masuk ke dunia penulisan itu, ya karena awalnya dipaksa oleh sebuah sistem yang mengharuskan saya untuk menulis. Nah, terus kenapa saya milih sastra gitu?
Kalau itu saya rasa karena awalnya saya merasa itu yang lebih gampang gitu ya. Kalau ilmiah kita harus melakukan riset gitu. Seperti itu, Pak. Kalau sastra cuman bermodal imajinasi. Ya, kebanyakan kata orang-orang seperti itu. Tapi nyatanya ya kalau pada praktiknya ketika kita benar-benar ingin menulis karya yang serius, kita juga harus melakukan riset gitu. juga. Betul. Meskipun itu sastra yang notabene fiksi kan. Ya, itu betul. mengandalkan imajinasi, kita juga harus melihat bahwa harus riset mendalam juga biar cita-cita yang terkandung itu gak cuman ngalur ngidul semua. Ya. Nah, Kak Jasmiko, kan judulnya itu yang awal itu Selembar Kertas untuk Ibuku. Iya. Nah, kemudian ini ada judul buku Dua Purnama di Surga. Kemudian kalau nggak salah lagi ada judulnya Tukang Parkir Konoha. Tukang Parkir Negeri Konoha. Tukang Parkir Negeri Konoha. Nah, Jasmiko sendiri membawa di Jasmiko itu untuk menulis entah itu cerpen, entah itu novel itu dalam genre apa sih sebenarnya? Atau Mas Jasmiko itu kalau nulis cerpen atau novel itu ya udah sedapat imajinasi, ya udah ngalir aja, atau entah itu imajinasi akan saya bawa ke genre-genre yang saya suka, atau gimana sih? Kalau soal genre saya lebih setuju yang terakhir tadi ya, yang ngalir saja gitu. Tapi pada akhirnya setiap penulis pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, secara nggak sadar itu kebanyakan tulisan saya itu lebih ke apa ya, bisa dikatakan realis gitu, kayak ya memotret kondisi sosial di sekitar kita secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan ya walaupun dalam praktiknya pasti ada ya sedikit melebih-lebihkan yang dibedakan dengan realita yang ada. Nah, itu saya lebih suka, lebih tertarik ke situ, Kak. Yang menulis yang realistis itu, realis. Sesuai dengan keadaan saat ini. Oke. Nah, dari sekian banyak novel-novel ini, yang mungkin jadi favorit dari Kak Jasmiko itu yang mana? Kalau yang jadi favorit bagi Kak Jasmiko sendiri? Menurut saya sendiri, novel yang terakhir. Yang ada di depan kita. Kenapa bisa jadi novel favorit tuh? Dua Purnama di Surga. Karena izin ya. Silakan. Dua Purnama di Surga, teman-teman. Jadi judulnya Dua Purnama di Surga yang jadi novel favorit nih. Lumayan tebel sih, tapi kalau anak-anak novelis itu biasanya suka yang tebel-tebel kalau sastra. Kenapa bisa jadi favorit Kak Jasmiko? Apa sih yang ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya? Kalau berdasarkan pesan itu, saya kira rata-rata novel yang saya tulis itu pesannya hampir sama ya. Ya, maksudnya nggak hampir sama, tapi semuanya mengarah ke sosial, ke keadaan sosial gitu. Tapi dalam novel yang terakhir saya ini, novel Dua Purnama di Surga itu saya anggap spesial sekali karena ini memotret ya kebanyakan kisah nyata saya yang saya alami selama di pondok pesantren. Jadi novel ini seperti autobiografi. Ya, kurang lebih seperti itu, merekam pengalaman saya di pesantren gitu. Dan saya sebenarnya mulai nulis yang buku ini kan tahun terakhir di pesantren. Oh, berarti naskahnya udah dari dulu. Tahun 2022 itu sudah ada naskahnya, dan pas mau diterbitkan itu ada tambahan lagi sesuai dengan ya pengetahuan yang kita dapatkan di kampus itu. Ya, saya rasa gitu. Kenapa buku ini menjadi spesial? Karena kebanyakan memuat pengalaman pribadi saya di pesantren. Di situ saya juga menjadikan beberapa teman saya itu menjadi tokoh yang tentunya saya ganti namanya ya, supaya ya gitu. Oh, jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan masa lalu atau latar belakang dari Kak Jasmiko, langsung cek di bukunya langsung. Jadi maksudnya kan kita lihat Kak Jasmiko ini orangnya pendiam, tapi
Kalau mau tahu latar belakangnya, langsung aja baca bukunya. Itu kurang lebih mendeskripsikan dari apa itu Kak Jasmiko, begitu ya? Ya betul. Sebenarnya saya pendiam guys. Siap, siap. Nah, dari judulnya Dua Purnama di Surga. Ini menarik. Dua Purnama, maksudnya dua purnama di surga itu apa sih? Merujuk ke mana? Dua purnama di surga. Oke. Mungkin teman-teman yang sudah baca sampai akhir bisa sedikit sudah tergambarkan dengan judul Dua Purnama di Surga. Tapi kebanyakan mungkin belum baca ya. Nah, kenapa judulnya Dua Purnama di Surga? Ini judul ini kan saya berikan sebenarnya judul awalnya bukan Dua Purnama di Surga. Judul awalnya kalau judulnya saya pengennya itu kayak judul-judul cahaya pesantren gitu kan, langsung mengarah ke pesantren gitu. Kenapa akhirnya Dua Purnama di Surga? Itu judul yang saya berikan setelah masuk ke dunia perkuliahan. Ternyata masa-masa di pesantren itu adalah masa-masa yang sangat sangat indah gitu, sangat terkenang sampai sekarang. Nah, saya masuk ke pesantren itu sekitar tahun 2014, itu kelas 1 SMP. Kemudian keluar dari pesantren itu tahun 2022 karena masuk di UIN ini. Nah, itu melalui potret cerita saya, itu rasanya kok masa-masa di pesantren yang lumayan, bisa dikatakan lumayan lama ya sebenarnya. Sekitar 8 tahunan. Tapi kenapa dalam ingatan itu sangat membekas. Iya, sangat membekas, sangat cepat sekali kita lalui. Sehingga saya mengatakan masa yang cukup panjang itu hanya selama 2 purnama gitu. Berarti satu purnama itu kan sekitar 1 bulan ya. 2 purnama berarti 2 bulan. Nah, saya gambarkan masa-masa di pesantren yang lumayan lama tersebut hanya dalam 2 bulan. Ketika kita mengingatnya, kok rasanya cepet banget gitu ya. Kan gitu ya, ketika kita mengalami sesuatu hal yang menyenangkan itu rasanya cepet banget. Gitu, jadi. Kenapa Dua Purnama di surga? Kenapa harus di surga? Nah, surga itu adalah saya gambarkan sebagai pesantrennya gitu. Dua purnama kan rentang waktunya. Sedangkan surga itu gambaran dari pesantrennya. Saya gambarkan sebagai tempat yang indah. Tempat yang seru. Berarti Kak Jasmiko memosisikan pesantren itu adalah sesuatu yang seru. Sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang dalam pengertian banyak orang pesantren itu mengekang apalah gitu. Mengekang, terikat, kayak gak seru. Tapi dalam hal ini Kak Jasmiko itu menganggap pesantren itu seperti tempat yang menyenangkan, tempat tumbuh, tempat menghasilkan karya. Iya, kurang seperti itu. Oke. Nah, Kak Jasmiko, kalau melihat dari hasil-hasil karya tentunya ya, itu kan kita pasti harus membagi waktu nih. Bagaimana, maksudnya kita kuliah, kita nulis, dalam hal menulis karya-karya itu kan kita pasti memberikan waktu kita khusus untuk waktu untuk menulis gitu. Nah, Kak Jasmiko, kapan sih waktu-waktu yang memang disediakan untuk menulis itu biasanya? Dalam kesibukan keseharian kuliah dengan ya kan setidaknya setiap hari harus menulis itu. Biasanya itu label yang harus pegangan yang penulis itu semua lakukan. Pokoknya setiap hari harus menulis. Kalau Kak Jasmiko sendiri itu bagaimana? Waktu ya, cara membagi waktu. Mungkin saya berangkat dari pas masa di pesantren terlebih dahulu ya. Kalau di pesantren itu kan udah ada sistem yang mengatur gitu. Dari 1:30 sampai 3:30 di sanggar itu ada kegiatannya, pasti udah pasti itu ada pengurus yang mengatur gitu. Nah, kan di situ kita berarti kita sudah ada sistem yang mengatur dan kita harus menulis di situ. Sedangkan kalau ketika kuliah kan nggak ada yang ngatur gitu ya. Bahkan dosen sekalipun juga nggak punya wewenang untuk mengatur itu. Nah, kalau biasanya saya setiap harinya selalu menyempatkan waktu untuk menulis ya, minimal kalau masa-masa selain ketika nggak sibuk banget, misal lagi persiapan UAS itu kan sibuk, masa-masa sekarang kan lagi UAS itu. Nah,
biasanya setiap hari itu saya selalu menyempatkan ya setidaknya menulis 500 kata. Nah, untuk waktunya itu biasanya di sore hari gitu. Oh. Sekitar pukul 4 sampai perpustakaan tutup itu pukul setengah 7. Nah, biasanya saya selalu menyempatkan diri untuk ke perpustakaan di jam-jam tersebut. Nah, kebanyakan kan di waktu-waktu tersebut itu saya luang, nggak ada kegiatan organisasi itu. Nah, adapun ketika ada kegiatan organisasi, ya kita dalam satu hari tersebut harus nulis, ya harus mencari waktu yang lain. Misal ketika kita akan menjelang tidur gitu. Yang sebenarnya kalau kita menjadikan menulis itu sebagai prioritas, pasti kita akan menemukan waktu itu. Waktunya. Ya terlepas dari kita capek kuliah, banyak tugas, menulis itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri di luar tugas-tugas tersebut. Karena kan di situ kita, kalau yang sastra ya, kita bisa bercerita, setidaknya bisa mengurangi kepenatan kita selama satu hari tersebut. Nah, kan Kak Jasmiko udah spend tuh waktu untuk menulis, entah itu sore atau di waktu-waktu yang lain. Nah, kan biasanya tuh ketika kita udah spend, udah kita duduk, laptop udah dibuka, kan biasanya tiba-tiba idenya hilang. Sedangkan kita gimana harus 500 itu, gimana sih cara mensiasatinya? Kita ada kepengen, pokoknya setiap hari 500, sedangkan ketika kita buka laptop, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba apa yang ingin kita sampaikan tiba-tiba hilang. Jadi inspirasi itu biasanya datang, gimana kita carinya lagi? Ya betul banget. Saya sering banget itu kayak writer block istilahnya. Udah duduk lama di depan laptop, ini jarinya udah di atas keyboard, tapi nggak ngetik-ngetik. nggak ngetik-ngetik, kayak mau ngerjain tugas itu. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau kebanyakan yang saya ambil itu, saya tetap memaksakan menulis ya, agar menulis tersebut menjadi kebiasaan kita yang tidak terputus. Nah, itu biasanya saya menulis novel ini ya, misal udah sampai ke bab 5, saya ingin lanjut ke bab 6, itu idenya hilang. Ya saya tutup dulu cerita ini, saya berpindah dulu ke tulisan-tulisan yang lain. Misal biasanya ya untuk merangsang itu nulis kita di awal itu, karena setelah 10 menit kita nulis itu pasti ide-ide itu akan mengalir. Nah, untuk merangsang ide di awal itu agar idenya mulai, untuk memancing ide, biasanya itu saya menulis artikel-artikel populer gitu, dengan mungkin biasanya saya mengambil quotes dari tokoh nasional, dari ulama-ulama gitu. Saya jelaskan sendiri gitu. Saya berusaha menjelaskan dari apa yang disampaikan quotes dari mereka. Ya, berusaha menafsirkan itu kan lebih mudah ya. Idenya sudah ada nih dari quotes orang ini. Kita tinggal menjabarkan aja. Nah, sambil kita menjabarkan itu, nah, ide-ide yang hilang tadi kayak tiba-tiba muncul. Kayak misal pas kita sholat itu kan, kalau sholat ide berdatangan. Tapi aneh sih ketika emang sholat itu tiba-tiba ide itu muncul, kita mau khusyuk, tiba-tiba ide muncul gitu. Nah, ada lagi kasus yang sebenarnya kita ada ide ketika kita nulis satu cerita, ada cerita yang lain. Nah, itu biasanya kalau seperti itu saya catat di buku tersendiri gitu, ide yang sedang lewat tadi, sambil kita menyelesaikan yang ini, sehingga kita itu tetap fokus pada tulisan yang sedang kita kerjakan. Jadi intinya kalau bosan beralih ke anggap kita genre penulisan yang lain. Mungkin inspirasinya terdapat ketika kita nulis yang lain, inspirasi yang melanjutkan ke penulisan di awal ada di situ. Begitupun sebaliknya ya. Iya, betul. Intinya ketika kita ngeblank, jangan berhenti plek madet ke tutup laptop, tapi beralih ke penulisan yang lain gitu intinya. Ya,
Ya nanti kalau misal kita nggak mengalihkan ke ide yang lain, menulis misal dari quotes tadi, misal kita buka apa ya, scroll TikTok itu Terlalu keenakan. tiba-tiba 2 jam nggak jadi nulis, sama aja. Iya, iya, iya. Nah, Kak Jasmiko itu biasanya kalau nulis itu HP itu dekat dengan Kak Jasmiko atau dijauhkan? Maksudnya kan distract-nya itu paling besar tuh di handphone saat ini itu. Tiba-tiba kita nulis, oh buka HP dulu dah sebentar. Atau seret, ting, ada notis kita buka, tahu-tahunya kelabakan. Kalau Kak Jasmiko gimana? Ya, itu ya sangat berpengaruh sekali ya HP. Kalau dulu di pesantren itu kan nggak boleh bawa HP, kita cuma dihadapkan di depan layar laptop, sehingga kita benar-benar bisa fokus di situ. Kalau sekarang kuliah ya ketika menulis itu HP nggak saya jauhkan, data juga nggak dimatikan, notif, tapi notifnya nggak kedengeran gitu. Tapi ya gimana ya, agak susah ini menjelaskannya. Kayak nggak merasa terganggu gitu aja ya. Maksudnya ya kalau biasanya kan kita juga aktif di organisasi ya, juga ada chat-chat yang harus segera dilihat ya, so sibuk banget ya. Ya menurut saya fokus itu ya tetap fokus pada tulisan aja ya, walaupun HP di dekat kita itu nggak terlalu bisa mempengaruhi kita, asalkan kita fokus ke tulisan kita. Udah kayak dunia udah milik kita berdua. Tuh. Apapun yang menjadi distract, ya udahlah kita lagi fokus nulis, dunia itu milik kita sekarang. Gitu. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita bosen nulis itu kita udah di depan laptop, ada HP di sini, tangan kita ambil HP. Iya. Oke, nah Kak Jasmiko, kan tentunya kalau dalam kepenulisan itu pasti kita harus diterbitkan, ya kan? Buku cetak kita harus ke penerbit. Nah, kalau pengalaman Kak Jasmiko selama di penerbitan itu gimana sih? Prosesnya untuk menerbitkan sebuah buku itu gimana? Proses penerbitan buku nggak terlalu susah ya. Kalau yang jenis novel gini, asal draftnya itu sudah kita rapikan. Nah, kita kan ngasih naskah ke penerbit itu. Pasti dari penerbit yang nggak mungkin asal terima naskah aja. Mereka masih ngasih masukan-masukan, bagian mana yang perlu kita benahi, itu kita benahi terlebih dahulu. Soal biasanya masukannya itu lebih ke arah teknis atau ke arah kayak pembahasan, oh ceritanya mungkin disiniin, atau cuman mungkin tata letaknya diginiin, teknisnya ada tipu, atau gimana sih masukan dari penerbit itu biasanya? Kalau kebanyakan itu ke substansi cerita ya, ke misal alur ceritanya itu. Nah, pernah kan saya waktu SMA dulu pengalaman naskah itu ditolak penerbit. Kan saya masih SMA, saya ya sok-sokan nulis kisah mahasiswa yang sedang KKN gitu. Saya nggak tahu apa itu KKN, saya nggak riset terlebih dahulu ya. Naskah saya ditolak, ternyata KKN itu kan tempatnya, kalau berdasarkan pengetahuan saya sekarang, tempatnya itu dicarikan oleh pihak kampus ya. Tapi di naskah yang ditolak tersebut, saya tuliskan mahasiswa itu nyari tempat sendiri, sehingga itu dikomentari oleh penerbit ya, nggak diterima gitu naskahnya. Ya, untuk soal tanda baca, typo itu dari editor penerbit yang membenahinya. Kita tinggal itu aja, substansi dari cerita udah rapi, bab-babnya udah tersusun gitu, tinggal itu. Kita cuman ngasih draft begitu ya, nanti entah penerbit itu bagaimana. Iya, biasanya itu kalau Kak Jasmiko sendiri itu kalau di penerbit itu spend untuk biasanya berbayar ya. Itu biasanya rentang berapa sih untuk menerbitkan satu buku aja gitu? Pengalaman saya sejauh ini itu
bayarnya sekitar ya 200 sampai 300, itu pun untuk memenuhi persyaratan ISBN. ISBN kan nanti kita harus mengirimkan tiga naskah cetak untuk diarsipkan di Perpusnas itu. Nah, 300.000 itu untuk biaya cetak, terus biaya pengiriman ke Perpusnas untuk pengarsipan gitu, Kak. Berarti kurang lebih 300 untuk satu buku. Ya. 5 buku berarti udah 1.500.000 sudah uang terkeluar untuk melahirkan karya-karya ini. Ya kurang lebih segitu. Oke. Nah, Kak Jasmiko, ada gak sih dalam hal kita nulis buku cerita-cerita lucu yang dialami oleh Kak Jasmiko? Hal-hal yang entah itu mungkin seru, entah itu mungkin lucu, atau entah itu hal-hal yang haru kah, atau sesuatu yang mungkin agak horor-horor atau gimana? Adakah cerita-cerita unik dalam 5 buku ini? Adakah di beberapa buku ini hal-hal yang lucu gitu? Dalam prosesnya kah atau dalam bukunya kah? Mungkin saya lebih gampang menceritakan salah satunya yang horor itu ya. Di dalam bukunya. Sebenarnya saya nggak pernah ngalamin sendiri ya, coba dengar dari cerita orang-orang itu di sini. Oh, berarti di sini ada horornya juga? Ada sedikit, satu bab kayaknya. Itu kan orang di pondok pesantren itu, di pengabdian itu kan mereka ada yang merawat kambing pondok gitu. Kambing punya kiainya. Nah, pada suatu hari itu mereka lupa mengunci kandangnya, nggak nambatin kambingnya itu di tempatnya, sehingga pada sore hari kambing itu kabur gitu. Terus itu kan larinya ke hutan. Terus pas kiainya ngecek ke dalam kandangnya, loh kok kambingnya nggak ada. Terus kan dipanggil ini orang-orang yang santri-santri yang ini, yang jaga, yang bertugas untuk itu. Terus kan mereka nyari ya karena hilang. Mereka tanya-tanya ke warga sekitar, ada yang lihat nggak kambingnya ini perginya kemana? Oh, ada yang lihat pergi ke tengah hutan gitu. Terus kan itu posisinya malam-malam ya di hutan, nggak ada lampu gitu. Nah di dalam hutan mereka bertemu dengan hantu gitu. Kalau diceritain gini pasti nggak seru sih. Datar-datar aja. Makanya baca di sini. Ini bisa dibeli juga, promosi dikit ya. Bisa dibeli di saya atau di Gramedia Digital juga sudah ada kalau mau yang versi digitalnya. Nah itu ada di sekitar bab pertamaan gitu. Ada kisah yang horornya dikit. Bertemu hantu berarti ya? Iya. Oke. Siap. Oke, Kak Jasmiko. Nah, tak terasa ini kita udah berada di penghujung percakapan kita, perbincangan kita. Waduh. Ya, sepertinya mungkin ada kata-kata penyemangat, motivasi, inspirasi dari Kak Jasmiko untuk teman-teman yang menonton podcast ini atau bagaimana? Dipersilahkan. Kata-kata motivasi bagi mereka yang sedang ingin terjun ke dunia kepenulisan, ini menjadi novelis, ini menjadi sastrawan atau apa, mungkin ada motivasi atau kata-kata inspirasi kepada mereka. Oke, teman-teman, sedikit kata-kata hari ini dari saya. Kata-kata hari ini dari saya, menulis itu tidak bisa dikatakan sebagai bakat ya. Menulis itu adalah kemampuan yang harus diasah dan menjadi skill. Maka ketika kita ingin menjadi seorang penulis besar, penulis berpengaruh yang dikenal oleh peradaban dan menyumbang kemajuan peradaban, maka jangan takut untuk menulis, apalagi di zaman yang modern sekarang. Platform banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menulis. Laptop kebanyakan juga udah punya kalau mahasiswa. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan kita, kayak misal kumparan, terus apa namanya itu, yang itu
medium itu bisa kita gunakan. Pokoknya jangan berpikir karya kita jelek. Yakin aja karya kita pasti ada yang baca. Cuman sekarang aja belum menemukan penulisnya gitu. Oke, jadi intinya jangan berpikiran terlebih dahulu bahwa karya kita jelek, tapi mungkin saat ini belum masanya, tapi suatu hari nanti masanya pasti ada. Oke, Kak Jasmiko, mungkin saya ingin sebelum kita tutup ya perjumpaan kita, perbincang kita, mungkin ada gak sih bisa kasih kita kata-kata indah dari seorang sastrawan, dari seorang novelis ini untuk kita semua, maksudnya ya entah satu kalimat Kak, kata-kata indah yang mungkin ada dalam buku ini atau mungkin dari Kak Jasmiko hari ini gitu. Kata-kata indah apa gitu? Apa ya? Sepertinya di dalam buku ini, soalnya kan biasanya kalau orang-orang sastra itu tidak luput dan bergelut dari kata-kata indah, maksudnya di malam yang tenang ini apa gitu. Biasanya kan indah semua, maksudnya kata-katanya sastra semua, kata-katanya indah semua. Mungkin dari Kak Jasmiko ada untuk kita kata-kata indah. mungkin saya baca yang di sampul buku ini ya. Boleh. Karena kalau tiba-tiba di depan kamera ini nggak keluar idenya nih. Gini, cinta itu hadir dengan sejuta keindahan, seperti doa yang dipanjatkan setiap malam. Cinta adalah perjalanan panjang untuk menemukan makna kasih sayang yang hakiki. Keren. Cinta. Oke, Kak Jasmiko. Jadi cinta itu gak selalu berbicara tentang dua insan manusia ya, yang saling mencinta, tapi lebih jauh di dalamnya cinta itu memiliki definisi yang berbeda. Oke Kak Jasmiko, tak terasa kita juga harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih udah berkenan hadir. Kita berbincang-bincang terkait kepenulisan, terkait motivasi, inspirasi teman-teman yang mungkin tertarik untuk terjun langsung ke dunia kepenulisan. Semoga perbincangan kita bisa menginspirasi teman-teman yang menonton podcast ini. Ya, terima kasih juga untuk Kak Januar yang sudah memberikan kesempatan saya untuk duduk di sini dan berbagi pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke teman-teman, jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton dari podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya dari podcast ini. Dari saya, Anilahi Januar Adi Pranata. Sampai jumpa di Fahmili Podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yes.